Mulai. Selamat pagi, Miss Susan. Selamat pagi, Miss Susan. Pagi, Pak. Kita evaluasi matematika sama math hari ini. Kita mulai dari math dulu ya. Iya. Summary point-nya dibuka dulu. Nggak ada summary point. Ada summary point? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada summary Vocabulary point. list? Nggak ada juga. Kenapa? Karena kan project. Project. Iya, spesial aktivitas. Ada project. Spesial Aktivitas spesial. Iya, khusus. Apa kegiatan aktivitas spesial yang dibutuhkan? Pertama di hari Senin nanti saya memberikan anak-anak berupa CPQ pertanyaan yang ini. Seperti apa itu? Seperti ini. Nah, anak-anak nanti saya bimbing bagaimana cara mereka menjawab soal yang ada di CPQ yang ini. Itu kita bahas dulu tentang multiplication atau perkalian. Iya, perkalian di hari Senin. Nah, anak-anak nanti diberi tugas menjawab satu persatu pertanyaan yang ada di layar, yang CPQ yang ini. Nah, ini Eddie has sama Lollipop, so nanti mereka menjawab sesuai pertanyaan yang ini, yang ada di hari ini. Ini untuk hari Senin. Nah, yang di hari Rabu lanjut, karena kan di sini kita akan mengulang pelajaran dua topik yang berbeda, perkalian dan pembagian. Chapter 9 perkalian, chapter 10 pembagian. Nah, di situ mereka nanti mengulang sebentar apa sih, karena di perkalian juga ada berbaca-macam subtema, perkalian berdasarkan kelompok, terus dengan barisan, array mengambil barisan gitu, terus satu lagi berhubungan dengan penjumlahan, seperti itu. Ulang sebentar, kemudian mereka menjawab pertanyaan yang ditampilkan di layar. Kemudian saya berikan mereka tugas tambahan yang akan mereka kerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok saya bagi dua-dua. Itu mereka menjawab soal latihan perkalian dari perkalian 2, 5, 10. Oke. Terus seperti apa kegiatannya? Kegiatan yang aktivitas spesialnya? Spesialnya itu di hari Rabu. Nah, di hari Rabu kembali lagi ulang sebentar tentang pembagian. Kemudian nanti saya berikan mereka pertanyaan yang ada di layar, mereka akan menjawab. Terus spesial aktivitasnya itu mereka akan diberikan berupa selembar soal. Lembar soal itu bekerja kelompok, mereka akan menjawab, mencocokkan kartu karakter yang sesuai jumlah angka yang ada ditulis di kartu karakter. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Kartu karakternya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini dia. Karena di sini sesuai dengan di perkalian dan pembagian. Nah, sesuainya topiknya itu pembagian perkalian, mereka tuh hitungannya mulai dari angka 2 sampai dengan bilangan 2 sampai 10 saja. Jadi mereka nanti mencocokkan mana perkalian yang bilangannya 5, kelompok 5, 10 dan 2. Begitu juga sama halnya dengan pembagian. Nanti saya bagikan anak-anak soal latihan gabungan antara perkalian dan pembagian, mereka akan mengkelompokkan sesuai. Nggak bisa ada kartunya, udah dibuat belum? Belum dibuat. Jadi kartunya itu ada tulisan kali begitu? Iya, enggak. Coba contoh kartunya digambarkan. Gambarkan aja dulu. Misalkan gini Pak, ini soal lembar. Ini kan lembar soal latihannya.
Oke, mereka nanti buat sini kelompok berapa gitu, nama kelompoknya. Nah, kemudian di sini soal, ini soal perkalian. Nah, soal perkalian, di sini nanti saya kasih kotak. Mereka akan menempelkan, Pak, kartu karakter ini. Misalkan, ini grup yang mana nih perkalian seperti ini nih, gitu. Misalkan 5 kali 2. Jawabannya mana? Ambil dari buku, tempelkan sini, gitu, Pak. Ambil dari kartu karakter ini, lalu ditempelkan di sini. Gitu. Sama halnya juga pembagian, gitu. Misalkan pembagian nih. Jadi nanti saya gunting ini kecil-kecil sesuai ukuran yang ada di kotak, gitu. Pembagian, misalkan 10 dibagi 2 sama dengan kan 5 kan, Pak? Ini kan sama dengan 10. Nah, ini taruh kemari, tempelkan. Jadi mereka itu nggak bosan. Jadi ini juga 10 bagi 2 sama dengan, mereka cari tuh karakter gambar yang mana. Misalnya mereka pilih 5. Nah, jawabannya gambar karakter robot anjing 5 gitu. Tapi kalau mereka salah letak, ya nilai mereka berkurang, nilai kelompok mereka. Nah, saya juga akan berikan mereka poin. Gitu. Oke, coba buka dulu homeworknya. Ini udah. Hapus ya. Pak. Nah, ini PR-nya kan diambil 2 topik tuh karena CPQ, karakter special activity. Jadi saya. Nah, ini ditulisnya apa ini? Nah, ini nomor 1. Nomor 1 ini mereka itu harus mencari tahu total keseluruhan dari gambar di dalam kotak A. Jadi ini seperti grup gitu loh, Pak. Iya, maksud saya menjadi jawabannya mereka harus menjawab. Misalkan ada di setiap dalam kotaknya ada 5 apel tuh. Jadi apel, strawberry bukan apel, Pak. Apel ya. 5 apel ya kan? 5 apel. Ada berapa kotak di dalam setiap 5 apelnya? Ada 3 kotak. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Gitu, ini jawabannya. 5 kali 3 atau 3 kali 5? Terbalik. 3 kali 5 maksudnya, Pak. Ya. 3 kali 5. Enggak, saya mau tanya. 3 kelompok. Terbalik. 3 kali 5. Oke. 15. Jadi ada 3 kotak, dalam setiap kotaknya ada 5 buah apel. Nah, itu maksud saya. Oke. Ini math ya? Iya. Nanti tolong dicek lagi 3 kali 5 atau 5 kali 3. Ya, tolong dicek lagi. Oke, Pak. Oke, mungkin coba nomor 2. Ini perkalian. Nah, sama halnya kayak yang di atas, cuman mereka ini berupa cerita. Berupa cerita. There are 2 equal groups of butterflies. Each group has 8 butterflies. Untuk skipnya ini gimana? Baru dilanjutin nanti. Ini ya. Okay, number 2. There are 2 equal groups. 2 equal groups of butterflies. Each group has 8 butterflies. How many the total equal groups? All of them. So we multiply them like this. 2 times 8. 8 times
2 equals 16. Oke. This one, the answer. 8 kali 2 sama dengan 16. Oke, coba naikkan dulu. Now, masuk ke pembagian. Nah, ini jelas ditulis ada 16 lebah berkelompoknya, setiap kelompoknya 4 kelompok. Jadi dibagi, lihatlah gambar berikut. Look at the picture, how many bees are there in each group? So, 16 divide 4 equals, of course, 4. Coba terus dulu, naik dulu. Oke. Nah, oke. Hapus ya, Pak. 35 bagi 5 coba. Dihapus. Ya. Di ini. 35 dibagi 5. Ya. Divide trees for 5 groups. How many treasure there in 3? Yeah, in the each group. Are there trees are there in each group? So the answer is 7. Why? I will explain that. 7 times 5 equals 35, or 5 times 7 is 35. We call this one fact family relation between Coba turunkan sedikit gambarnya dulu. Oke, jangan terlalu turun. Nah, di sini kalau kita mengajar matematika, ini gambarnya tidak akan begini tampil. Yang disebut dengan 35 bagi 5. Jadi itu setiap kelompok dia akan berikan 5, 5, 5, 5. Jadi 35 bagi 7, bagi 5 sama dengan 7. Seperti itu. Jadi tolong dibandingkan nanti kalau ketemu dengan matematika. Oke. Itu perbedaan tadi perkalian, perbedaannya seperti itu ya. Pembagian juga ada perbedaannya di dalam menerangkannya. Konsepnya itu berbeda. Berarti maksud Bapak ini setiapnya 5, 5, 5. Nah, 5, sebanyak 7 gitu kan? kelompok dia. Iya. Sebanyak Betul, 7 ya. kelompok kalau di matematika. Tapi kalau di math kita gunakan ini seperti ini. Seperti ini ya Pak. Karena di math itu dia mainnya secara singkat, cepat gitu. Sama tujuannya sama. Cuma nggak sedetail kayak Bapak maksud tadi di matematika gitu kan. Iya, maksud saya kalau di matematika Indonesia itu ya seperti itu dibicarakannya gitu loh. Itu digambarkan dalam bentuk 5, 5, 5, 5. Ada, nah lalu hasilnya dihitung ada berapa kelompok dia jadinya gitu. Jadi 7, itulah hasilnya dia sebutkan. Karena di dalam matematika Indonesia, pembagian itu diidentikan dengan pengurangan. Iya. Ya, diidentikan sama dengan di math juga gitu Pak. Pengurangan. Di math juga. Di math. Iya. Ada 3 cara. Ada iya, juga Pak. cara begitu ya. Ada mengurangi, ada yang bagian grouping, ada taking away, mengambil. Itulah taking away itulah yang mengurangkan. Ini kalau di grouping ya. Iya, gitu Pak. Jadi dihabiskan lah misalnya tuh kalau gini kan 35 kurang 5, kurang lagi sisanya itu sampai dia 0 gitu. Oke. Jadi kalau di matematika Indonesia pada umumnya dia melakukan pengurangan aja. Dia nggak mengelompokkan. Oke. Untuk PR homework matematika, mana? Coba. Kita langsung aja. Untuk math.
Ya, selamat pagi Miss Julia. Ini juga nggak ada vocabulary sama ini ya? Iya, untuk Sama minggu vocabulary, depan, iya untuk minggu depan list pelajaran matematika matematikanya. tidak ada vocabulary dari summary point karena kita membahas soal, Pak. Jadi untuk matematika dalam minggu depan kita membahas tentang pola. Pola itu adalah bentuk yang teratur, yang tersusun secara teratur. Jadi di sini kita membahas pola yang dibagi dalam 4 bagian. Pola bangun, pola warna, pola gerak, dan pola suara. Jadi kita fokus membahas tentang 4 jenis pola tadi, Pak. Jadi untuk homework kita kali ini membahas tentang seputar pola yang menggunakan 4 pola tadi. Warna, bangun, lalu suara, dan gerak. Nah untuk pertanyaan nomor 1, pola berikut yaitu merah, biru. Apa warna berikutnya? Dan di sini murid sudah tahu pasti kalau di sini merupakan pola warna. Jadi siswa akan melanjutkan pola apa berikutnya. Jadi setelah warna biru, pola yang selanjutnya adalah pasti. Oke, kita lanjut ke merah. soal nomor 3, esai. Nomor 3 esai, Pak, bagian 2 ya. Esai, Pak. Ya, tuh tadi. Yang mana? Ini? Ini? Bukan, Ini bagian 2. yang gambar. Nah, coba turun. Ke atas. Tuh. Oh, yang ini. Oke, jadi untuk soal nomor 4, Pak. 45? Iya. Oke, jadi soal nomor 4 dan nomor 5 itu berdasarkan gambar 1, 2, 3, 4. Soal nomor 4 itu ditanyakan gambar yang memiliki pola buku, tas, pensil adalah. Jadi dari gambar 1 sampai gambar 4 ini siswa melihat yang mana gambar yang merupakan polanya berupa buku, tas, dan pensil. Nah, pasti siswa akan bisa menebak yang gambar buku, tas, dan pensil pasti gambar 4. Jadi buku, tas, pensil, diulang lagi buku, tas, pensil, lalu buku, tas, pensil seperti itu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Lalu nomor 5, perhatikan gambar 1. Setelah itu pertanyaan berikutnya pola ke-10 dari gambar tersebut adalah. Nah, kalau yang soal nomor 5, siswa akan ditanya pola ke-10 dari gambar. Sementara di sini siswa harus menghitung dulu berapa pola yang telah ada. Jadi misalnya 1 itu adalah bunga, 2 itu kumbang, 3 kumbang. Berarti polanya bunga, lebah atau kumbang? Kumbang. Bunga, kepik, lalu yang keempat bunga lagi, kelima kepik, keenam kepik, lalu ketujuh adalah bunga. Di sini diminta yang pola ke-10, 8, 9, 10. Nah, pola ke-10 apa? Nah, siswa tinggal melanjutkan pola berikutnya dari bunga, lanjut ke kepik, tidak akan digambar Pak, kepik, lalu selanjutnya yang terakhir adalah pasti gambar bunga. Jadi siswa akan memilih jawaban bunga pola ke-10 begitu. Pola ke-10 adalah bunga. Pola ke-10 Iya. adalah bunga. Pola ke-10. Oke. Lanjut, Pak. Kita hapus. Ya, hapus saja. Selanjutnya, nomor berapa, Pak? Ini? Ini, Pak. Kita lanjut ini, Pak. Ini kita lanjut. Sebentar. Yang bagian 3 aja. Yang 3. Oke, di bagian 3 juga seputar pola. Jadi siswa pertama melihat pola yang telah disediakan. Pola tersebut terdiri dari awan, bulan sabit, bintang. Awan, bulan sabit. Untuk soal nomor 1, pola berikutnya setelah bulan. Oke, jadi melengkapi pola berikutnya setelah bulan. Setelah bulan adalah dari awan, bintang, awan, bulan sabit, bintang, awan, bulan sabit, selanjutnya adalah bintang.
Lalu soal nomor 2, urutan ke-8 dari pola gambar di atas adalah. Nah, di sini diurut dulu gambar-gambar yang ada dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ditanya gambar ke-8, urutan ke-8, 6, 7, 8. Oke, setelah dilihat dari awan, bulan sabit, bintang, awan, bulan sabit, bintang, lalu awan lagi, dan terakhir adalah untuk pola ke-8 adalah bulan sabit. Urutan keempat dari pola tersebut. Jadi siswa hanya menghitung saja dari pola pertama, kedua, ketiga. Nah, pola keempat ini berarti gambar awan. Selanjutnya, jika gambar bulan dihilangkan, lalu jadi urutan ketiga adalah gambar bulan di sini adalah yang pertama, ini adalah di posisi kedua. Jadi kalau yang si bulan dihilangkan, posisi ketiga adalah, jadi di sini nanti 1, lalu si awan 1, si bintang jadi 2, lalu posisi ketiga adalah awan lagi. Jadi di sini adalah awan menjadi posisi ketiga. Oke, Miss Lilith tolong buka dulu apa asesmennya. Asesmen. Oh, dari buku ya Pak ya? Asesmen dari buku, soal dari buku. Buku yang ada di buku. Ya, sebentar Pak ya. Mana dia bukunya? Bapak pakai kartu apa itu? Kartu apa? Oh, tri ya. Oh. Enggak, maksudku pantasan bisa gitu. Bermasalah simpati saya lihat. Buka deh Pak. Enggak mau dibuka? Pakai laptop saja ya. Ini dibuka belum ya? Oh, matematika sudah dibuka. Ya, Pak. Tolong dijelaskan untuk asesmennya. Oke, nah kali ini siswa akan menjawab soal yang ada di buku berupa melengkapi atau melanjutkan pola berikutnya. Jadi di sini siswa akan diperdalam pemahamannya tentang pola di sini, yaitu pola bangun. Jadi siswa melanjutkan titik-titik tersebut berdasarkan sesuai dengan pola yang mengikutinya. Jadi dimulai dari gambar pola ini, yaitu gambar segi 4, segitiga, lingkaran, lalu selanjutnya segi 4, segitiga, lalu 2 berikutnya yaitu segitiga, dan setelah segitiga adalah lingkaran. Sudah. Selalu nomor 2, pola gambar berikutnya yaitu berupa tanda panah ke kanan, panah ke atas, panah ke kiri, tanda panah ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, selanjutnya ke atas. Ke atas, lalu selanjutnya adalah panah ke kiri, lalu panah ke bawah.
Lalu soal nomor 3, siswa juga masih melengkapi titik-titik dengan melanjutkan pola berikutnya. Siswa melihat pola urutan pertama yaitu bintang dengan bintang warna biru, bintang warna ungu, lalu bulan sabit ungu, merah, lalu ada segi 4 warna orange, lalu warna ungu, lalu gambar bintang berwarna biru. Selanjutnya adalah yaitu bintang berwarna ungu, lalu bulan sabit berwarna ungu. Selanjutnya yaitu nomor 4, melengkapi pola juga. Oke, saya kira cukup dulu untuk evaluasinya untuk Miss Julia dan Miss Susan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.